Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ya Rabbi bil Mustafa
شيخنا ورب أرواحنا الحبيب علي بن الحبيب عبد الرحمن السقاف وأصولهما وفروعهما أن الله يتغشاهم بالرحمة والمغفرة أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم وكراماتهم وإمدادهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة على هذه النية وعلى كل نية صالحة جالبة لكل خير نافعة لكل شر وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin. Halaman 31 hadis 92 an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala. Dah ketemu semuanya? Paling atas ya. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala. Hadis dari Sayyidina Imam Abu Hurairah radhiyallahu an. Beliau namanya Abdurrahman bin Sakhar Ad-Dusi, dan beliau di antara sahabat Nabi yang miskin, fakir, bahkan tidak punya apa-apaan. Beliau ini kalau makan, kalau minum mengandalkan pemberian makan dan minum dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Saking apanya itu? Saking fakirnya, saking miskinnya, nggak punya apa-apaan. Tetapi beliau nggak pernah meninggalkan hadisnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sehingga setelah Rasulullah meninggal dunia, beliaulah Sayyidina Imam Abu Hurairah radhiyallahu an yang menggantikan posisi baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, menjadi rujukan semua sahabat-sahabat Nabi. Hampir 700 sahabat Nabi lebih belajar langsung kepada Sayyidina Imam Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Bahkan nggak ada orang yang berani bikin hadis palsu, nggak ada. Kenapa demikian? Masih ada Sayyidina Imam Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Jadi kelacak, kan ahlinya. Kan sesuatu kalau ahlinya diketahui ini asli atau apa, atau palsu, ini hadis atau bukan hadis. Di zaman beliau setelah Nabi meninggal dunia, ada orang yang berusaha membuat hadis-hadis palsu, pasti langsung direferensikan kepada Sayyidina Imam Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Kalau beliau bilang iya ini hadis, lalu sahabat memegang ini hadis. Tapi kalau kata beliau ini bukan hadis, semua sahabat tidak menggunakan dan tidak memegangnya. Jadi beliau ini di antara sahabat Nabi yang tadi fakir, makannya saja, minumnya mengandalkan pemberian makan dan minum dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Satu hari beliau suruh bagi-bagiin korma, bagi-bagiin susu. Kondisinya lagi lapar, Nabi suruh bagi-bagiin, dibagi-bagiin kepada Ahlus Suffah. Ini Ahlus Suffah sampai sekarang masih ada di Masjid Nabawi. Itu ada Ahlus Suffah yang jumlahnya 70 orang sahabat di zaman Nabi, yang mereka tidak punya pekerjaan apapun. Mereka ini Ahlus Suffah, 70 sahabat Nabi di kota Madinah, di depan Masjid Nabawi, selalu mengandalkan makan dan minum dari pemberian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Lagi kondisi lapar, Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi suruh bagi-bagiin makanan dan minuman. Kira-kira kita gimana itu? Lagi lapar, suruh bagi-bagiin makanan dan apa? Dan minuman. Bagiin susu ke Ashabus Suffah, dibagiin semua. Bagiin semua.
tinggal segelas doang. Ini beliau menghitung, sementara perutnya udah keroncongan, belum keisi apaan, belum ada makanan yang masuk, belum ada asupan minuman yang masuk. Hitung-hitungan, ini segelas buat siapa ini? Kan tinggal beliau dengan Rasulullah yang belum minum. Demikian Rasulullah SAW. Kalau ada pemberian dari orang, beliau nggak makan. Beliau ingat dengan sahabat-sahabat beliau yang miskin-miskin, yang fakir-fakir, yang disebut dengan ahlus suffah. Tinggal segelas susu. Segelas susu, Sayyidina Imam Abu Hurairah perutnya lagi apa tadi? Keroncongan. Ini kira-kira susu buat saya atau buat Rasulullah ini? Hitung-hitungan dia. Langsung diberikan kepada Rasulullah SAW. Rasulullah, ini susu tinggal segelas. Apa kata Rasulullah SAW? Wahai Abu Hurairah, ishrabhu, minum dikit-dikit, nggak dihabisin, nggak ketahuan orang apa, orang lapar kan, pelan-pelan minumnya, pelan-pelan dikasih ke Rasulullah. Kata Rasulullah, ya Abu Hurairah, ishrabhu, minum lagi pelan-pelan, tinggal dikit. Nabi minta, subhanallah, akhlaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mementingkan sahabat-sahabat beliau yang miskin tuh, sampai Sayyidina Imam Abu Hurairah radhiyallahu anhu demikian diperlakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi subhanallah ini beliau, dan beliau di antara sahabat Nabi yang udah masuk agama Islam, sementara ibunda beliau masih musyrikah, masih menyembah Allah juga, menyekutukan Allah juga secara sembahan. Sampai beliau pada akhirnya minta kepada Rasulullah SAW agar didoakan ibunya yang masih musyrikah ini, yang masih musyrik. Ya Rasulullah, ibunda saya masih musyrik, doakan biar dia masuk dalam agama Islam. Nabi angkat tangan langsung, Nabi doakan. Beliau pulang, belum rapat mulut Nabi, belum kelar doa Nabi, belum kering Nabi berdoa tadi, belum selesai, udah selesai, tapi baru selesai sekali. Kemudian beliau pulang sampai rumah ibunda beliau, langsung pakai hijab, langsung minta diantarin ke hadapan baginda Rasulullah SAW. Wahai Abu Hurairah Abdurrahman, antarkan aku ke hadapan Rasulullah SAW. Mau ngapain Umi? Saya ingin mengucapkan 2 kalimat syahadat, masuk ke dalam agama Islam berkah doanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini hadis dari Sayyidina Imam Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dan beliau di antara sahabat Nabi yang hafalan hadisnya sangat banyak, nggak pernah lupa, nggak pernah ada satu hadis yang beliau lupa. Dari semua hadisnya Rasulullah SAW. Kiatnya bagaimana itu? Beliau datang kepada Rasulullah SAW sambil mengatakan, ya Rasulullah, sesungguhnya hafalan hadis aku sudah sangat banyak. Saya minta kepada engkau ya Rasulullah, agar hafalan hadis aku ini enggak ada yang hilang. Nabi suruh, wahai Abu Hurairah, usut rida'aka, wahai sahabatku Abu Hurairah, bentangkan sorban yang kau kenakan, rida. Ada imamah yang taruh di atas peci yang dilipat tuh, ini disebut dengan rida. Jadi semua sahabat memakai rida, pun Rasulullah memakai rida dan imamah. Di antara sunnahnya Rasulullah SAW demikian, ada rida, ada imamah. Jadi sahabat Nabi ini suruh bentangkan sorbannya, beliau bentangkan sorbannya. Kemudian Nabi pegang sorban tersebut, Nabi peluk. Setelah Nabi peluk, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Abu Hurairah dubnahu, wahai sahabatku Abu Hurairah, peluk sorban ini. Udah dipeluk, udah dipegang, kena tangannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dipegang sama Sayyidina Imam Abu Hurairah, dipeluk oleh beliau. Apa kata beliau? Fama nasitu syai'an min ba'du. Setelah itu aku tidak pernah lupa lagi satu hadis pun yang aku belajar dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi subhanallah sahabat ini. Makanya beliau itu kalau udah kita baca hadis pasti ketemu an Abi
Hurairah radhiyallahu anhu. Nama beliau tadi Sayyidina Imam Abdurrahman bin Sakhar Ad-Dusi. Beliau orang Dusi. Dusi ini di antara kampung yang ada di Taif. Kan Nabi pernah dakwah ke sana. Nabi pernah dakwah ke Taif. Itu yang ada bukan sambutan dari orang-orang Taif, tapi mereka malah menyambit Rasulullah SAW dengan batu, dengan kotoran binatang, dengan perkataan yang sangat kasar. Nabi dikatain dari anak-anak kecil sampai orang yang tua-tua. Pas Nabi sampai ke Taif, Nabi langsung dibilang, ya sahir, ya kahin, ya majnun, wahai tukang sihir, wahai tukang tenung, wahai orang gila. Saat itu malaikat penjaga gunung di antara Taif ini datang menghampiri baginda Rasulullah SAW. Wahai Rasulullah, kalau saat ini kau mohon kepada Allah agar aku himpitkan gunung ini, aku akan lakukannya, sehingga mereka semua akan mati. Kalau kita gimana begitu? Kita udah ya, jempet aja udah, nggak pakai dantaran. Tidak dengan Rasulullah SAW. Beliau malah mengangkat tangan beliau dengan kalimat doa yang sudah masyhur, Allahumma ighfir li qaumi fa innahum la ya'lamun wa akhrid min baini sulbihim man yu'min bika. Ya Allah, ampuni kaumku ya Allah, sesungguhnya mereka enggak mengetahui siapa aku ini, dan keluarkan ya Allah dari tulang-tulang rusuk mereka anak cucu cicit yang nanti akan beriman kepada Engkau ya Allah. Benar, orang-orang Taif akhirnya anak cucunya beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, beriman kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasahbihi wasallam. Itu dakwahnya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasahbihi wasallam. Maka pengarang rahimahullah beliau mengatakan, ini hadis dari Sayyidina Imam Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasahbihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasahbihi wasallam, aktsaru ma yudkhilul jannata, paling banyak kerjaan amal yang memasukkan seorang hamba ke dalam surganya Allah apa? Yang pertama, taqwallahi, bertakwa kepada Allah. Apa takwa itu? Paling gampang definisinya, melaksanakan semua perintah Allah dan menjauhi semua larangan-larangan Allah. Jangan separuh-separuh. Yang Allah perintahkan, kerjakan. Yang Allah larang, tinggalkan. Itulah takwa. Apa di antara takwa? Sahabat-sahabat Nabi luar biasa. Mereka adalah orang-orang yang maksimal dalam mengikuti ajarannya Rasulullah SAW. Sahabat-sahabat Nabi orang-orang yang luar biasa takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Siapa di antaranya? Salah seorang sahabat Nabi yang sudah tidak asing lagi kita dengar, Sayyidina Imam Abu Dzar Al-Ghifari rahimahullah. Ini beliau sahabat Nabi yang dikenal oleh semua malaikat-malaikat Allah Subhanallah. Sahabat Nabi demikian. Ulama-ulama zaman sahabat, zaman tabi'in, orangnya masih hidup tapi sudah apa? Sudah masyhur di alam langit. Mereka populer di hadapan para malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala. Siapa di antara ini? Di antaranya sahabat Nabi yang bernama Sayyidina Imam Abu Dzar Al-Ghifari rahimahullah wa radhiyallahu anhu. Ini beliau masyhur di antara para malaikat. Buktinya mana? Dalam tafsir Al-Fakhr Razi pada juz yang ke-11, pengarang rahimahullah mencantumkan hadis dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, sesungguhnya kana Jibril alaihi salam ma'ar Rasul sallallahu alaihi wasallam. Malaikat Jibril lagi bersama-sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau enggak pernah meninggalkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Malaikat Jibril selalu mendampingi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Lagi pas berduaan dengan Rasulullah, malaikat Jibril bilang, "Idz akbala Abu Dzar Al-Ghifari." Tiba-tiba datang sahabat Nabi yang bernama Abu Dzar Al-Ghifari rahimahullah. Langsung kata malaikat Jibril, "Hada Abu Dzar qad akbala." Wahai Rasulullah,
Rasulullah, sesungguhnya ini ada sahabat engkau yang bernama Abu Dzar Al-Ghifari datang kepada engkau. Tahu ya, padahal belum tahu kan, masih jauh. Langsung infonya dari siapa tadi? Dari malaikat Jibril. Itu sahabat engkau pengen datang kepada engkau wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Aw ta'rifunahu." Lihat nih, santun Nabi Muhammad, adab Nabi Muhammad kepada guru beliau. Kan malaikat Jibril gurunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau menyebutkan dengan kalimat aw ta'rifunahu menggunakan domir antum. Makanya kita ada adab. Kenapa kita kalau sama guru atau sama orang-orang yang memang punya ilmu pengetahuan agama, kita nggak bilang anta, kita nggak bilang ente, tapi kita bilang apa? Antum. Ini sudah diajarkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi bilang kepada malaikat Jibril, wahai malaikat Jibril, karena beliau adalah gurunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata Rasulullah, aw ta'rifunahu, apakah engkau tahu siapa dia itu? Apakah engkau kenal sahabat aku itu, Abu Dzar Al-Ghifari? Kata Rasulullah, kata malaikat Jibril alaihissalam, huwa ashharu indana minhu indakum. Juga sama, Nabi Muhammad beradab santun dengan malaikat Jibril menggunakan kalimat antum, pun dengan malaikat Jibril menggunakan kalimat antum juga kepada Rasulullah SAW. Kenapa demikian? Karena Rasulullah SAW adalah afdalul khalqi alal itlaqi, makhluk Allah yang paling mulia. Makanya beliau menggunakan kalimat tadi, huwa ashharu indana minhu indakum. Itu sahabat engkau Abu Dzar Al-Ghifari sudah lebih masyhur di hadapan kami para malaikat, ya Allah, ketimbang di hadapan engkau wahai Rasulullah SAW. Subhanallah. Jadi orangnya masih apa? Masih hidup di alam dunia, tapi sudah masyhur di alam langit, terkenal dengan semua malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala. Sampai Nabi tanya, bimada nala hadhil fadilah, dengan sebab apa dia memperoleh keutamaan, kemuliaan yang begitu tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sampai tadi semua malaikat apa? Kenal kepada Abu Dzar Al-Ghifari rahimahullah. Kata malaikat Jibril, ini di antara takwa sahabat Nabi Muhammad SAW yang langsung mereka praktekkan. Jadi mereka enggak pakai pura-pura. Yang Nabi suruh, yang Allah suruh, yang Nabi perintah, yang Allah perintah langsung diapain? Langsung dikerjain. Yang Allah larang, yang Nabi larang langsung diapain? Ditinggalin. Ini sahabat Nabi Abu Dzar Al-Ghifari rahimahullah. Dengan sebab apa itu? Sampai Al-Imam Abu Dzar Al-Ghifari rahimahullah sampai mencapai pangkat kemuliaan seperti itu di hadapan Allah, sampai malaikat semua mengenalnya. Kata malaikat Jibril, li sigharihi fi nafsihi, orangnya rendah hati, orangnya enggak sombong. Pertama. Yang kedua, dengan apa? Wa kathrati qiraatihi qul huwallahu ahad. Dan ini sahabat engkau yang bernama Abu Dzar Al-Ghifari banyak membaca qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu. Jadi beliau itu nggak pernah berhenti lisannya, mulutnya mengucapkan kalimat qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bahkan sahabat Nabi yang lain sama seperti itu. Siapa di antaranya? Sayyidina Muawiyah bin Muawiyah Al-Muzani rahimahullah, salah seorang sahabat Nabi. Waktu meninggal dunia, Nabi lagi perang Tabuk. Nabi melihat, kata Sayyidina Anas sahabat Nabi ini, beliau melihat kunna fi Tabuk fatala'ati syamsu ma laha syu'a'un wa dhiya'un wa ma ra'aynaha ala tilkal halati qattu qabla dhalika. Kami lagi di Tabuk, kami melihat matahari bersinar terbit tapi redup. Kan biasanya kalau redup ada apa itu? Ada kematian orang saleh. Ada orang saleh yang apa? Yang meninggal dunia. Kata sahabat Sayyidina Anas,
kami lagi di Tabuk, matahari terbit tapi sangat redup, tidak terang cahayanya. Kami nggak pernah melihat keadaan seperti ini, mendung. Kan demikian langit tuh. Dulu lagi Mbah Maimun Zubair meninggal di Mekah itu, kan Mekah kan luar biasa terik panasnya itu di kota Mekah mendung. Lagi Mbah Maimun Zubair meninggal, rahimahullah, itu subhanallah, orang semua menyaksikan. Ini awan mendung, ada apa? Baru tahu, oh iya, ada seorang ulama Indonesia, Mbah Maimun Zubair, meninggal di kota Mekah Al-Mukarramah. Ini kejadian zaman sahabat. Salah seorang sahabat Nabi meninggal dunia. Tadi namanya siapa? Sayyidina Muawiyah bin Muawiyah Al-Muzani rahimahullah, meninggal dunia. Sahabat Sayyidina Anas bilang, kami tidak pernah melihat matahari terbit dengan sangat redup, mendung, matahari awannya mendung. Fanazala Jibril wa qala, malaikat Jibril turun menghadap Nabi Muhammad SAW sambil mengatakan, innallaha amara ayyanzila minal malaikah sab'una alfa malakin fayusalluna ala Muawiyah bin Muawiyah. Allah perintahkan malaikat yang jumlahnya 70.000 malaikat turun ke permukaan dunia. Buat ngapain tugasnya? Fayusalluna ala Muawiyah ibni Muawiyah. Ini malaikat yang jumlahnya 70.000 malaikat, 70.000 malaikat mensolatkan jenazah Muawiyah bin Muawiyah. Subhanallah, nggak tanggung-tanggung. Sahabat-sahabat Nabi baru tahu. Ini subhanallah, sangat mulia betul ini Sayyidina Muawiyah bin Muawiyah. Sampai Allah perintahkan 70.000 malaikat turun ke permukaan dunia untuk melakukan salatul janazah Muawiyah bin Muawiyah Al-Muzani rahimahullah. Langsung kata malaikat Jibril, apakah engkau ingin mensalatkannya? Iya. Beliau malaikat Jibril mengepakkan sayapnya di atas permukaan dunia, di atas permukaan bumi, kemudian gunung semuanya hilang. Nabi seolah-olah ada di hadapan, di depan daripada sahabat Nabi yang meninggal tadi, Muawiyah bin Muawiyah Al-Muzani rahimahullah. Langsung beliau dengan semua sahabatnya mensolatkan jenazah Muawiyah bin Muawiyah. Nabi tanya, ini bisa begitu seperti hadapan yang tadi saya dengar, bisa mencapai kemuliaan yang luar biasa di hadapan Allah, sampai Allah perintahkan tadi 70.000 malaikat turun, nggak tanggung-tanggung, untuk melakukan sholatul janazah Muawiyah bin Muawiyah. Dengan sebab apa dia mencapai hal itu? Kata malaikat Jibril, kana yuhibbu suratul Ikhlas. Dia senang, dia cinta dengan surah Al-Ikhlas. Dia baca waktu berdiri, waktu duduk, waktu jalan, waktu berkendaraan. Lisannya, lidahnya basah dengan qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Orang yang mencapai bilangan 100.000 kali membaca qul huwallahu ahad selama hidup di alam dunia, kita alhamdulillah minimal kita habis sembahyang fardu baca 3 kali, kan minimal tuh, minimal 3 kali kita baca subuh, baca zuhur, baca asar, baca maghrib, baca isya. Berapa itu? 3 kali 5 berapa? 15 kali. Belum nanti kita punya bacaan-bacaan yang lain tuh. Ada bacaan lagi surah Al-Ikhlas. Misalnya kita baca Ratibul Haddad, kan ada surah Al-Ikhlas 3 kali. Kita baca Al-Wirdul Latif, juga ada Al-Ikhlas 3 kali. Kalau ini orang selama hidup di alam dunia bilangannya mencapai tadi 100.000 kali pada surah Al-Ikhlas yang dia baca, Rasulullah SAW beliau menjamin itu menjadi penembusnya. Itu orang tidak bakal masuk ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita kalau bisa lagi senggang, lagi santai, nggak ada kerjaan, jangan diem. Kita baca apa tadi apa? Surah Al-Ikhlas, kan gampang, pendek. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bahkan para jamaah sekalian,
Salah seorang sahabat Nabi yang bernama Sayyidina Imam Sahal bin Sa'ad, ini sahabat Nabi yang meninggal terakhir di kota Madinah Munawwarah, namanya Sayyidina Sahal bin Sa'ad. Beliau menceritakan radhiyallahu an bahwasanya ada salah seorang sahabat Nabi yang mengeluhkan bahwa dia fakir, miskin, susah cari nafkah. Langsung mengeluh kepada baginda Rasulullah SAW. Apa? Nabi berikan kiatnya, resepnya. Nabi langsung katakan, idza dakhalta baitaka fasallim in kana fi ahadun. Kalau di rumah engkau ada orang, ucapin salam. Biasain tuh kita masuk rumah, sebelum kita masuk jangan lupa baca, ucapkan kalimat assalamualaikum. Itu minimal. Assalamualaikum warahmatullah, boleh, atau maksimalnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi minimal kita ucapkan kalimat tadi Assalamualaikum, itu minimal. Pas sudah masuk jangan lupa sebelum kita masuk ke dalam rumah waqra qul huwallahu ahad marratan wahidatan. Kata Rasulullah SAW, baca surah qul huwallahu ahad dibaca 1 kali. Riwayat hadis yang lain dibaca sampai 3 kali. Itu sunnah itu. Apa yang terjadi? Beliau pulang, beliau ngamalin, diamalin terus, dibaca terus, tapi kerja lagi tak. Usaha juga, dagang juga, ada usaha ikhtiarnya. Langsung dia kerjakan, beliau baca Al-Ikhlas. Apa yang terjadi? Fa'adarrallahu alaihi rizqan hatta afadha ala jirani. Allah langsung berikan rezeki uang yang sangat banyak sampai sahabat Nabi ini bisa membagi-bagikan kepada tetangga-tetangganya. Subhanallah. Lantaran sebelum masuk rumah dia baca tadi apa? Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Tambahin tuh kalimat la ilaha illallah. Jadi antum sebelum masuk rumah, pertama tadi ucapin salam, yang kedua baca Al-Ikhlas, boleh sekali, boleh 3 kali. Kemudian baca selawat kepada baginda Rasulullah SAW. Kemudian baca la ilaha illallah sekali itu. Yang boleh baca 3 kali hanya qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Kata bininya, "Bang, ngapain sih Bang lama banget?" Nah, masuk lagi ngamalin. Nah, kita amalin tuh depan pintu rumah kita, ucapin salam, bini bukain pintu, jangan langsung masuk. Baca dulu tadi pertama surah Al-Ikhlas, boleh sekali, boleh 3 kali. Kemudian baca salawat, kemudian baca kalimat la ilaha illallah sekali-sekali itu, selawat sekali, la ilaha illallah sekali. Kemudian pas masuk rumah, dalam rumah dibacakan 4 sudut rumah kita ayatul kursi. Siapa yang mengerjakannya? Sahabat Nabi, konglomerat di zaman Nabi. Siapa? Sayyidina Abdurrahman bin Auf, orang kaya di zaman Nabi. Beliau baca itu. Masuk rumah 4 sudut, beliau baca Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la naum lahu ma fis samawati wa ma fil ard, sampai habis, sampai wala ya'uduhu hifzuhuma wa huwa. Jadi paling banyak sesuatu pekerjaan yang memasukkan seorang muslim, seorang hamba Allah ke dalam surga tadi adalah takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa apa tadi? Yang paling gampang, laksanakan semua perintah Allah, jauhkan semua larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Intinya ikuti ajarannya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Sangat beruntung sahabat Nabi, nggak ada yang pernah mereka separuh-separuh, setengah-setengah dalam mengikuti ajarannya Rasulullah SAW. Bahkan ada sahabat Nabi yang tasbihnya sehari mencapai 12.000 kali. Siapa di antaranya? Tadi Sayyidina Imam Abu Hurairah radhiyallahu an, itu beliau baca tasbihnya sehari 12.000 kali. Subhanallah, baca subhanallah, subhanallah. Tasbih baca sekali saja sudah memenuhi timbangan amal kita nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala.
sekali antum baca subhanallah, subhanallah, sudah memenuhi di piring timbangan amal antum di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tapi jangan hitung-hitungan, jangan udah penuh nih. Jangan. Baca terus, istiqamah terus baca tuh. Jadi artinya bentuk takwa banyak. Baca tasbih, tadi baca qul huwallahu ahad, baca selawat, sedekah, macam-macam. Artinya semua perintah Allah kita kerjakan. Kemudian semua larangan Allah kita jauhkan. Yang Nabi perintahin kerjain, yang Nabi larang jauhin. Jadi paling banyak pekerjaan amal seorang hamba yang memasukkan dia kepada surganya Allah adalah tadi yang pertama adalah takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ulama mengatakan orang yang pengen man sarrahu an taduma lahul afiyah falyattaqillah. Orang yang pengen afiatnya terus-menerus ada pada dirinya. Kan ada orang yang sehat tidak afiat, ada orang yang sehatnya afiat. Bedanya bagaimana? Orang yang sehatnya afiat, sehatnya dipakai untuk ibadah kepada Allah, sehatnya dipakai untuk takwa kepada Allah, sehatnya buat hadir ke majelis ilmu, sehatnya buat baca Quran, sehatnya untuk ba'diyah, qobliyah, sehatnya untuk duha, sehatnya untuk witir. Ini orang sehatnya sehat dari apa? Afiat. Ada orang yang sehat tapi tidak afiat. Sehatnya buat apa? Buat nongkrong, buat main judi, buat mabuk-mabukan, buat berzina. Sehat tapi tidak afiat. Makanya kata para ulama, orang yang pengen Allah berikan sehatnya, afiatnya terus menerus Allah berikan. Allah berikan sehat afiat terus menerus. Apa resepnya? Falyattaqillah. Hendaknya bertakwa kepada siapa? Allah Subhanahu wa taala. Takwa udah. Antum pengen sehat afiat, sehat antum pengen buat ibadah kepada Allah, sehatnya pengen untuk ibadah kepada Allah, takwa kepada Allah. Jangan lupa maka bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang Allah perintahkan kerjakan, yang Allah larang jauhkan, yang Nabi perintahkan kerjakan, yang Nabi larang jauhkan. Wallahu a'lam bis-shawab. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa li 'azimi sultanik. Subhanaka la nuhsi thana'an 'alaika anta kama athnayta 'ala nafsika. Falakal hamdu hatta tarda, walakal hamdu idza radita, walakal hamdu ba'da ridha. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya hayyu ya qayyum, ya badi'as samawati wal ard. Allahumma ihdina bihudak waj'alna mimman yusari'u fi ridha, wa la tuwallina waliyan siwa, wa la taj'alna mimman khalafa amraka wa asa. Hasbunallah wa ni'mal wakil, wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim, wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ya dzal jalali wal ikram, ya arhamar rahimin. Rabbi ighfirli warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbi ighfirli wa li
sahbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Baca bersama-sama subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Hadanallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.